Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali lewat renungan firman Tuhan lewat Mana Surgawi. Mari kita siapkan hati kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam suratan Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dalam pembacaan kita ini saya memberikan judul kuat di dalam Tuhan. Kata kuat saya bagi ada 3 bagian dalam hal kuat. Yang pertama, kuat secara fisik. Berbicara kuat secara fisik, kita bisa dengan cara makan teratur, istirahat yang cukup. Ini kita bisa kuat. Tetapi dikatakan kuat secara fisik di sini bisa membangkitkan tenaga kita. Bagaimana caranya untuk kita bisa kuat secara fisik? Tentu kita menjaga kesehatan, ya. Dengan cara berolahraga, dengan cara mengatur pola makan kita. Itu kalau secara manusia, ya, kuat secara fisik, olahraga yang cukup. Tetapi apa kata firman Tuhan? Dikatakan bahwa itu terbatas. Kita bisa melihat di dalam 1 Timotius. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik itu untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kita bisa saja, ya, untuk menjaga kesehatan kita jaga sedemikian rupa. Kita olahraga, kita makan vitamin dan lain sebagainya. Banyak cara manusia bisa lakukan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa itu terbatas, ya. Berguna tetapi terbatas. Ada orang yang mengambil fitness, ya. Ada orang yang senam segar, bugar. Itu bisa. Tapi dikatakan firman Tuhan itu terbatas. Dan menurut pengalaman saya, beberapa teman-teman dekat saya, orang yang saya kenal, mereka begitu makannya diatur sedemikian rupa, makan vitamin yang kuat, makan makanan yang sehat, pola makan diatur, olahraga diatur, tidak pernah terlambat. Tetapi kenyataannya mereka sudah tidak ada. Dengan kata lain, sudah meninggal tiba-tiba tanpa sakit yang begitu serius. Nah, saya mau katakan bahwa sehat itu atau kuat itu semua anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memerlukan kekuatan secara rohani di dalam hidup kita, ya, bukan hanya secara jasmani, tetapi
kekuatan secara rohani kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kemudian kita akan melangkah yang kedua, kuat, yaitu di dalam kedudukan atau posisi, ya, atau pengaruh. Ini seringkali digunakan orang itu kata kuat, ya, atau kaya. Semua bisa diatur, ya, karena kuat. Kalau orang yang punya kedudukan, posisinya kuat, gampang sekali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang mengejar sampai ke sana, ingin memiliki kedudukan itu, baik di dalam posisi. Kenapa banyak pertarungan-pertarungan yang terjadi? Karena ingin merebut posisi atau kedudukan, saling menjatuhkan. Itu dunia, ya. Kalau kaya, saling menjatuhkan bagi orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi kalau orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, soal kaya atau kedudukan, firman Tuhan berkata bahwa semua itu berasal daripada Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa apapun yang kita miliki ini, yang selama kita menumpang di dunia ini, itu semua berasal dari Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah siang dan malam. Kalau dunia boleh melakukan hal-hal yang curang, hal-hal yang tidak berkenan, kita sebagai anak-anak Tuhan dijauhkan itu. Ada orang merasa kuat, bangga karena kaya, memiliki segalanya, punya uang, punya kedudukan. Tetapi dikatakan firman Tuhan bahwa uang di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, uang adalah akar dari segala kejahatan. Benar, kenapa banyak terjadi pembunuhan? Karena uang. Orang tua kadangkala jadi korban daripada anak-anaknya yang serakah, yang semestinya belum waktunya untuk membagi apa yang menjadi bagiannya, tetapi bisa direbut anaknya atau anak-anaknya berebutan, ingin supaya cepat-cepat orang tuanya meninggal. Sehingga tidak sedikit terjadi pembunuhan. Karena kenapa? Karena uang. Demikian juga menganggap bangga karena punya banyak uang. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan bahwa uang itu, kita lihat di dalam Markus, Injil Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 dan 26. Ada waktunya bahwa uang itu tidak berharga, tidak berguna, ya. Injil Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-26 dan 27, demikian bunyi firman Tuhan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semuanya yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus, ya, dari belakang dan menjamah jubahnya. Di dalam ayat yang ke-25 tentang perempuan yang lelehan darah selama 12 tahun atau pendarahan selama 12 tahun.
dikatakan dia menghabiskan segala hartanya, uangnya untuk membayar tabib. Artinya dia berobat kemana-mana, ke seluruh dokter mungkin yang terkenal untuk mengobati penyakitnya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Itu hanya sia-sia, ya. Uangnya semakin habis. Dan ayat selanjutnya dikatakan itu dia sudah mendengar tentang nama Yesus, ya. Dan cerita selanjutnya, setelah dia datang kepada Yesus, dia tersungkur menjamah jubah Yesus, maka dia disembuhkan. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa uang, siapapun manusia membutuhkan uang. Baik itu anak kecil sekalipun tahu arti namanya uang. Kegunaannya apa untuk uang. Tetapi saat-saat kita sedang menghadapi yang namanya masalah atau persoalan, ya, uang tidak dapat menyelamatkan. Uang tidak dapat menyembuhkan. Kalau ada yang sakit kemudian ke dokter dan berobat ke dokter, sembuh, puji Tuhan, anugerah Tuhan. Karena seizin Tuhan, segala sesuatu yang terjadi semua dari Tuhan. Tanpa seizin Tuhan tidak akan pernah terjadi. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih tetap kuat dan sehat. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita, kedudukan kita, keuangan kita, tapi biarlah kita mau berkata bahwa ini semua karena anugerah Tuhan. Dan bagian yang ketiga, yaitu kuat di dalam Tuhan. Kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Kita lihat 1 Petrus pasal yang ke-5. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Ayat ini saya rasa tidak asing lagi, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal dan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Ya, kita kuat di dalam Tuhan karena rupanya ada musuh. Sesuai dengan pembacaan kita di sini, ya, ada musuh. Bagaimana cara untuk kita kuat di dalam Tuhan? Kita membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Jangan lupa bahwa kekuatan letak di dalam bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan menemukan, ya, musuh-musuh kita saat kita sedang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Itu yang akan digunakan oleh iblis untuk menyerang kita, melemahkan iman kita, untuk menjauhkan kasih Tuhan daripada kita. Kenapa? Untuk menyerang kita, melemahkan iman kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan kita harus kuat di dalam Tuhan, memperlengkapi diri kita dengan cara kita membangun hubungan, kita makan makanan rohani yang kuat lewat firman Tuhan. Sebab iblis tidak bisa dilawan dengan kekuatan manusia, tetapi hanya dapat dilawan dengan firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri, walaupun dia Tuhan, dia juga diserang dan dia juga menggunakan firman Tuhan untuk melawan iblis. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap tenang menghadapi segala situasi. Justru
ya, kuasa Tuhan dinyatakan waktu kita sedang menghadapi pergumulan dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada kegagalan, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Haleluya. Dan dikatakan satu ayat yang saya mau sampaikan sebagai ayat yang terakhir di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kita berhati-hati ya, siapa yang menyangka dirinya kuat, dia tetap waspada ya. Jadi jangan kita bilang wah saya sudah kuat, siapapun kita. Iblis yang sudah berpengalaman, dia tahu ya, dia mengintip di mana kelemahan kita, dia akan menyerang. Tetapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Puji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami tetap kuat di dalam Engkau, sebab kami sadar Tuhan bahwa musuh kami yaitu si iblis berusaha untuk melemahkan iman kami saat kami di dalam tekanan, saat kami di dalam pergumulan. Tapi sore hari ini Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada kami, menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.